Alam sahabatku, napas kehidupanku bermula ada kembali tiada. Kalian tahu sebenarnya gaib itu ada? Kenapa masih diragukan, bahkan dipalsukan maupun dipermainkan? Kembali lagi di acara kita di Balik Tabir. Kali ini kita berada di mana ini, Pak? Di Pinus 2. Di Pinus 2, Pak. Banjarbaru ya, Pak ya? Banjarbaru, Kelurahan Mentaus. Kelurahan Mentaus. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Arul. Bapak Arul. Pak Muhammad Sultan. Pak Muhammad Sultan. Dengan Bang Muhammad ya. Iya, Pak, bisa diceritakan, Pak, di sini, Pak, dulunya tempat apa, Pak? Hutan Pinus ini. Kalau di sini dulunya memang Pinus ya. Pinus. Hutan Pinus namanya ya. Jadi di sini ini pernah juga ada kebun binatang. Kebun binatang. Ya, dia wisata kebun binatang. Jadi lama kelamaan karena nggak terawat dan sebagainya, kebun binatang udah nggak ada lagi. Jadi di sini dibilang tuh ada beberapa
hutan pinus ini, ada pinus 1, pinus 2. Ya, pinus 1 itu dekat di SMA Negeri 2 Banjarbaru. Di sini pinus 2. Ya, namanya. Dulunya sih hutan pinus, ada kebun binatang apa? Ada. Kalau misalnya misteri yang ada di sini, ada yang Bapak tahu apa aja Pak di sini? Di sini yang kita misteri ya, artinya itu kita juga sering dapatkan beberapa informasi juga dari beberapa warga, artinya dari masyarakat juga. Dan memang di sini ada sering kejadian ya, ada yang pembunuhan, bunuh diri, ada yang dimutilasi, ya, juga ya di daerah Pinus ini. Karena pada waktu nggak ada yang seterang kayak gini, gitu ya, artinya gelap. Artinya nggak ada lampu, nggak ada apa, dan juga PDAM pun nggak ada juga gitu ya, tempat air gitu. Kalau mistis yang makhluk yang sebelahnya itu kan dari yang dibunuh kan ya Pak ya. Iya. Nah kalau yang gentayangannya atau yang sudah ada di sini Bapak tahu ada nggak Pak? Kalau kita ini, kalau saya nggak pernah menemuin sih, Nggak pernah. nggak, ya alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman dari beberapa warga yang ada pernah itu ada saya menemuin gitu ya, nemuin semacam apa namanya itu, bukan pocong sih, apa namanya, sendal bolong. Oh, sendal bolong. Selain sendal bolong ada apa lagi Pak? Apa namanya ya? Penampakan apa? Kita yang pasti itu di sini ya tempat yang sering yang kita pernah temuin itu tuh ya. Ini tempat apa ini Pak? Ini semacam kolam penampungan air ya, Talbin ya, penampungan air dulunya di sini. Dan kalau dilihat ini memang nggak dalam, tapi kalau udah kita cebur, sempat itu kan ini airnya itu kalau udah kita cebur itu dalamnya entah. Yang ini? Iya. Tapi kalau kita lihat dari sini kelihatannya nggak dalam. Tapi kalau udah kita cebur itu dalam, walaupun setinggi berapapun. Padahal kan ini jaraknya. Iya. Kalau tidak pintas kan Dari pintas itu ya. Di sini ada kejadian juga kan Pak? Oh, kalau di sini pernah ada yang kita dengar informasi juga sih ya, karena kita nggak pernah ini, tapi sering informasi ini. Dulu pernah juga ada anak-anak mandi di dalam, tapi nggak apa-apa sih, tapi kalau udah turun sakit nggak ada nyawa. Dan juga pernah ini katanya zaman dulu bilang itu tempat mandi ratu. Mandi ratu. Cuma nggak tahu ratu apa gitu ya. Bilang orang di sini Pak. Kalau di sana tadi kan bilang ada pohon-pohon tuh, bisa diceritakan itu Pak? Ya kalau pohon itu memang udah lama ya. Jadi pernah kita juga koordinasi mau dipotong. Ya, sudah kita koordinasi, artinya mau entah potong, tapi dari LH itu nggak mau dipotong karena harus ada dengan dinas kehutanan, karena ini kan memang punya kehutanan nih, punya kehutanan ya. Jadi kita juga informasi juga dari beberapa warga, karena ini semua informasi ya, karena kita nggak pernah ini, karena beberapa warga yang udah tua-tua yang cerita dan sebagainya, itu pohon di sana itu pernah dipotong tapi nggak mempan. Nggak mempan ya? Iya. Padahal pohonnya udah dibilang mati ya gitu ya. Cuman nggak bisa dipotong. Informasinya seperti itu. jadi ada sedikit kayak seperti keanehan-keanehan itu memang ada. Nah iya, keanehan-keanehan di sini. Karena artinya secara akal kan nggak mungkin ya, Nggak tapi mungkin. kenyataannya memang itu ada ya, terjadi seperti itu. Ya makanya di sini tuh kan terus dijaga juga ya, karena kalau masuk di sini tuh ada juga dulu ya, di sana kan sini kan tempatnya burung perkutut ya. Nah jadi ada yang aneh juga, kadang-kadang orang lagi menyaring burung itu tiba-tiba dia bisa kepuntal dengan jaringnya itu, akhirnya dia meninggal ya. Nah yang orangnya itu iya. Jadi kalau menurut cerita ada juga yang sempat ngelihat bahwa ada kayak putri ya, bentuknya ular, tapi dia ada membawa kayak apa, kadang kayak mahkota gitu ya. Nah jadi masuk ke sini, makanya di sini tuh ya artinya hal-hal yang aneh-aneh tuh ada gitu loh. Nah,
karena memang tempatnya yang memang hutan gitu ya. Memang kita sendiri sih secara ini nggak pernah ya kita menemui, tapi ada orang-orang yang bercerita beberapa juga memang di sini. Kadang-kadang di sini kalau memang yang aneh-aneh bisa terjadi yang di luar nalar ya. Luar nalar. Nah itulah yang mungkin yang jelas. Ada pernah kita beberapa nggak nyampe satu tahun ya, nggak nyampe satu tahun itu ada warga kita yang ngelihat itu ular nyebrang, ya. Ular nyebrang itu kepalanya kecil, tapi badannya besar. Nah itu warga, karena pada waktu itu saya ditelepon dengan warga kita, Pak RT, ini saya ada ngelihat ular kepalanya kecil tapi badannya besar. Saya bilang masuknya kemana? Ke arah pinus. Ya udah, kalau sudah arah masuk ke pinus, ya udah. Artinya yang penting nggak masuk ke dalam komplek kita. Ya. Kalau dia memang masuk ke dalam pinus ya udah biarin aja. Jadi itu kepalanya kecil tapi badannya besar. Itu jadi beberapa keanehan di sini ya memang kalau intinya itu kebanyakan orang yang cerita itu banyak ular ya. Ular ya. Bang Muhammad, menurut Bang Muhammad gimana Muhammad cerita warga di sini seperti itu, apakah benar faktanya seperti itu atau tidak? Iya, kalau kita melihat fakta emang benar. Kalau siluman ular katanya betul. Soalnya di sini penguasanya emang ada putih ular. Makanya ular itu perorangan. Kada mau dia buang-buangan, pasti perorangan. Ya pun timbul itu biasanya per wilayah, artinya per wilayah misalnya pelosok situ itu pun beda-beda bentuknya. Ada ular tadung misalnya sawah, itu pun perorangan. Kada mau ibaratnya 2, 3 nggak ada. Kalau yang di sini tadi bilangnya ada pemandian putri, apakah benar ini pemandian putri? Betul, soalnya makhluk gaib itu gini, setiap ada banyu itu pasti ada makhluk gaib. Artinya walaupun ini penampungan itu pasti ada makhluk gaib. Namanya jin itu sukanya kalau ada banyu. Walaupun ibaratnya lubakan, ada banyu, tergenang di situ ada banyu, apalagi di sini nggak ada banyu kan, batas banyu ini, makanya tempat pemandian orang gaib sebetulnya, bukannya pemandian putri. Itu gambaran aja, sama aja putih dan orang gaib, cuma gambar manusia beda-beda pandangan. Betul. Nah sebenarnya itu bangsa jin aja. Jin ibaratnya jin mandi di sini betul, orang gaib mandi di sini betul, makhluk halus mandi di sini betul, padahal sama aja bukuannya, itu juga. Cuma pandangan manusia beda-beda gitu. Kalau pohon yang di sana Bang Muhammad, menurut Bang Muhammad itu pohon biasa aja atau memang ada sesuatu yang istimewa? Iya, terkadang pohon ini kan dilihat kecil, walaupun besar tetap kecil. Tapi makhluk itu pasti ada, setiap pohon pasti ada makhluk. Tergantung adabnya aja, bisa enggak motong. Artinya kalau kita badam motong pasti bisa dipotong. Terkadang kita nggak tahu asal-usul kan, asal potong-potong itu tidak mau. Jadi memang pohon itu memang nggak bisa dipotong kalau dilihat Bang Muhammad? Bisa, sebetulnya bisa. Ada sebenarnya yang maksudnya dipotong biasa aja, nggak perlu ritual atau apa, memang nggak bisa atau? Iya nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa tuh berarti kan ada orangnya tuh. Berarti kan makhluknya tuh baik. Jangan dipotong, ini aku ada di sini. Kalau kita permisi pasti bisa dipotong. Tergantung adabnya juga. Sebagai tentu adab. Kalau kita permisi motong dengan adab kan masing-masing. Gaya masing-masing yang bisa potong. Kayak kita juga kan rumah, kalau kita ada surat-suratnya macam-macam kan, kalau dipotong pasti kita bisa nuntut kan, sama itu. Selain ada di sini ada apa lagi Bang Muhammad? Kalau di sini makhluknya banyak ya, namanya masih hutan juga ya Bang, masih rumah masih jauh-jauh juga. Ibaratnya kalau siluman ular tuh betul putih. Kalau ada sondo bolong tuh kata gue bujur, soalnya ada tambulan apa? Hantu beranak gitu sebenarnya, hantu beranak. Dibilang hantu beranak. Iya, bukan sono bolong nih, cuma hantu beranak. Soalnya dia bersusup di sahabat-sahabat ini, cuma bertimbul kan, bersusup bertimbul itu. Biasanya itu kuntilanak ya? Iya, hantu beranak. Hantu beranak. Iya. Oke, hantu beranak memang itu. ada sosoknya di sini. Betul, ada, sebetulnya ada itu, emang ada. Makanya dia ketujuh berjalan di atas muda gini. Ada bosong-bosong, makanya di sini kenapa sih ada penampakan? Soalnya ada buncung-buncung itu. Yang hantu beranak tadi, apakah sosok yang orang yang dibunuh di sini atau memang apa gimana? Kalau manusia kalau sudah dibunuh tetap mati, tetap dipatok, tetap urusan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada namanya sejarah manusia sudah mati bangun jadi hantu, nggak ada. Itu tetap jin, itulah namanya jin, menyerupai manusia lalu menyerupai manusia, menyerupai manusia, itulah sifat jin.
Kalau sudah mati aja. Ya maksudnya yang gentayangannya ini memang menyerupai dia. Iya, atau itu bukan? betul. Kalau jin itu ketujuh menyerupai yang gentayangan itu pada jin, bukan yang si mati itu, bukan pelaku itu. Ibaratnya bukan yang korban itu korban mati jadi hantu kuntilanak, enggak. Sebenarnya kalau manusianya sudah mati. Tapi dia kayaknya memang ada ya yang dibunuh di sini, yang gentayangan di sini. Sebenarnya enggak ada, cuma jin aja menyerupai. Jin aja. Ya. Jin itu kan menyerupai manusia kan gitu. Dia kan sudah tamsilnya, sudah bilang-bilangannya itu menyerupai manusia emang gitu. Kalau manusia mati jadi hantu nggak ada. Kecuali pada saat dia mati masih ada peninggalan misalnya beundalan atau macam-macam ya, kategori itu meninggal tapi dia beri tanda. Biasanya tangan masih bergerak, berarti ada yang nggak ada beres dia wakang sudah keluarkan. Itu mati jadi hantu. Tapi kadang-kadang masih mati langsung bangun ya. Yang gentayangan itu kadang. Ya teman-teman di balik tabir tadi udah kita sedikit cerita tentang yang ada keanehan yang di sini. Dan juga dibenarkan sama Bang Muhammad ya Bang ya, bahwa ada sosok putri atau apa gitu. Betul. Ya Bang. Bagaimana nanti kelanjutannya, insyaallah kita akan menelusuri sini dengan mediator ya. Salam di balik tabir. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ghaib, assalamualaikum ya Ghaib, assalamualaikum ya Alimul Ghaib, bismillah ya Kabe ya Ghaib. Bismillah ya Kitabu Ghaib, insyaAllah, senang ada, bagi menyalahgunakan Allah Ta'ala. Allah mulai sendiri jatuh. Makan? Sudah makan nggak? Nama siapa nih? Siapa namanya? Hah? Awas dari sini dah. Hah? Awas dari sini dah. Hah? Kita dong. Dulu itu betapa sih? Sejarah-sejarah yang disini mah tahu lah. Biar masyarakat kecil juga tahu asal usulnya ini kenapa terus ini karena ada yang terus biar tahu sejarah di sini. Hah? Apa?
Bisa lah. 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 Ceritakan masih sedikit Bang di sini. Sejarah yang ada di sini. Ceritakan. Kenapa dia menangis? Hah? Kenapa dia menangis? Kenapa? Memang dulunya kenapa jadi suruh cerita jadi nangis itu kenapa? Malam. Selamat malam. Kenapa jadi nangis? Udah. Kalau anda pergi sana, yuk. Bisanya apa sini? Hah? Kalau anda pergi sana, hah? Atau ada yang dipadahi kan? Hah? Apa? Hah? Kisahnya apa? Ada yang ditunjuk. Kenapa? Hah? Hutan ya? Hah? Hutan sama siapa? Hah? Nunggu sini. Kenapa hutan? Kisah ya? Hah? Kalau ada dikisahkan putih ular itu siapa namanya? Hah? Kenapa? Kedua nih. Penguasanya sini siapa? Pada jauh. Kenapa hutan? Siapa yang tahu sejarah sini? Duduk. Nah, tahu. Kisahkan Bang kisahnya di sini. Kenapa geram? Anda tahu sejarahnya aja. Itu siapa? Masyarakat biasa aja. Pantas. Biar masyarakat di sini tahu nah kisahnya di sini. Apa nak tahu? Kira tahu. Salah dikisahkan lah. Bisa. Nah. Hah? Nggak bisa ya? Itu yang bisa mau. Tidak mau. Lain hutan di sini nah kisahnya apa? Nggak mau juga. Kembang sebagai apa di sini? Hah? Licik. Ya kenapa Bang Muhammad? Nah itu pemirsa ya, terkadang makhluk gaib ini terkadang kisah baik. Mantap. Halus badai bajai bahasa kita itu mah mandaki bisa anggap mandaki racun. Ya Bang Muhammad. Tadi ada beberapa satu mediator kita sudah ditanyakan. Selain itu Bang Muhammad di sini memang ada kerajaan atau gimana juga Bang Muhammad? Iya, kalau di sini bukan kerajaan, cuma per wilayah. Ya, di sini ada seperti monyet ada juga ya, seperti beruang ada juga, siluman ular itu ada juga, tergantung wilayah. Tapi bukan yang kerajaan, tapi per wilayah. Per wilayah. Banyak menguasai di sini. Oh, banyak menguasai, Banyak. bukan satu aja ya. Bukan satu aja. Tapi kebanyakan ini sosok binatang lah ya. Iya, cuma di sini kan dikuasainya kan makhluk itu, makhluk lantaran jarang terjamah manusia. Yang dilihat oleh manusia lalu pegangan itu ibaratnya di sini wilayah beruang, di sini wilayah wali, di sini wilayah ular.
Soalnya asal usulnya dari kebun binatang itu kan sebenarnya jinnya menyukai itu makhluk-makhluk itu. Iya. Berarti asal usulnya memang sini kebun binatang ya Bang Muhammad. Iya. Makanya mendominasi dia binatang. Iya. Lalu dia kan menguasai, lu menjelma seperti ini. Emang sudah sifatnya gitu. Kalau sosok putri ular tadi Bang Muhammad, siapa sih sosok putri ular? Iya, kalau sosok putri itu emang ada penunggu di sini juga. Cuma bukannya dari kerajaan enggak. Dia emang mempunyai mahkota kan, namanya sudah bahasanya posisi ular itu sudah tua, sudah apa sih kita tuh sudah tua lah, sudah jauh tingkatannya, maka dia sudah mempunyai mahkota. Dia ketuanya juga yang ada di lingkungan sini juga ya Bang? Bukan. Iya. Cuma itu dituakan ya. Iya. Penguasanya itu. Namanya siapa tuh Bang Mat? Kalau namanya kita belum memasuki ya, kita kada tahu lagi namanya siapa nggak tahu. Ya teman-teman di balik tabir ya, tadi Bang Muhammad menceritakan bahwa sini latar belakang kebun binatang, jadi makhluk di sini kebanyakan binatang ya Bang ya. Iya, binatang dan ada hantu-hantu beranak itu kan jin itu. Itulah namanya makhluk jin gitu. Kalau peninggalan di sini Bang Muhammad, gimana Bang? Kalau peninggalan di sini namanya masih hutan ya. Ini sebetulnya hutan olahan sih, bukannya hutan dari alam enggak. Pinus ini kan pinus tanaman nih, cuma dari bawaan luar, soalnya ada makhluk-makhluk dari luar juga sih yang tumbuh-tumbuh di sini, makhluk-makhluk di sini. Peninggalannya apa Muhammad? Kalau peninggalan ada apa aja kayaknya di sini? Kalau peninggalan kita melihat makhluk-makhluk ini ya sesuai dengan makhluk itu. Iya kayak siluman ular itu kan mempunyai ada sesuatu bisa dilihat, nanti kita kembalikan lagi bisa dilihat. Iya, sesuanya dari kemampuan dia, dari wibawa dia, dari pamor dia, dari pamor lagi itu bisa kita lihat, nanti setelah itu kita kembalikan, bisa dilihat. Ya, ini selanjutnya apa nih? Mau kita masuk ke mediator lagi atau gimana? Bisa, kalau mau mediator lagi bisa. Atau itu aja Muhammad, langsung pembuktiannya aja Muhammad. Biar kita mau pembuktian sudah setengah 2 nih. Hanya setengah 2, belum subuh. Iya. Ya, pemirsa ya, di sini namanya di sini kan ada makhluk macam-macam ya. Cuma kita hanya pembuktian. Pembuktian itu apa? Di sini ada sosok ular, cuma yang terkena banyak kan ular di sini. Ada siluman ular apa tuh ini. Makanya kita mengambil sosok penunggu ular itu. Cuma kita nggak tahu bisa atau enggaknya, kita walau alam, tapi kita usaha dulu, kita coba dulu, kita ambil dulu, nanti kita lihat sudah dulu kita kembalikan. Iya. Apa itu? Ya, langsung aja. Gimana? Kayaknya Muhammad mau di mana? Ya pemirsa ya, kalau kita lihat tuh di situ ada tempat bekas meninggal ular gitu. Ya itu cobaan ya. Sana kah? Ya teman-teman di balik tabir, Bang Muhammad mencoba membuktikan peninggalan yang ada di sini yang bersifat yang apa ya? Di sini bilangnya ular ya, yang lagi ramenya ya. Kalau di situ tuh sifatnya tuh ditunggu dia berbulat itu memang ada ularnya di sana. Ya kalau kita lihat tuh seperti kayak intalo itu. Oh, intalo. Mau ditukupinya, mau dijagainya itu. Enggak. Iya, bedin mau dia beras lagi ada kah? Hah? Oh. Pal. Siap-siap, Pal. Ya, pemirsa ya, kita tawakalan ya. Ada tawakalan tuh di situ ada sosok ular. Sosok ular tuh dia belingkar itu. Sosok ularnya itu belingkar dan dia menunggu sesuatu barang. Ada yang barang itu kita nggak tahu, cuma dilihat tuh bulat itu. Jadi ular itu bertungguan lalu menunggu gitu. Nah kita mau mencoba mengambil itu. Setelah kita ngambil nanti kita kembalikan. Entah itu apa, nggak tahu. Cuma dilihat tuh seperti kayak intalo itu, sarangnya itu.
sikat Pak. Cepat. Seperti. Jadi Bang. Ya pemirsa ya, ini posisinya tuh di dekat pohon ini. Dia berbundal seperti itu cuma menutupi model sesuatu barang. Ya teman-teman di balik tabir, Bung Muhammad mencoba membuktikan benda yang ada di sini ya. Itu ada salah satu kameramen kita mendampingi Muhammad. Kita lihatlah. Nah, Bang. Lagi kah? Tunggu. Kenapa? Tadi itu guguran apa? Itu aja begitu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah. Nah, pemirsa ya. Telur. Telur. Masuk. Ya teman-teman di balik tabir ya, Bang Muhammad tadi mencoba mengambil sebuah seperti telur itu, tapi ternyata Bang, tangan Bang Muhammad kayaknya lagi kesakitan ya Bang. Masuk sebelah ya. Udah. Ya pemirsa ya. Gitu. Ya teman-teman, Bang Muhammad lagi kesakitan kayaknya pas pengambilan benda tadi. Kita istirahat dulu sebentar lah.